Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang perancangan aplikasi monitoring jadwal sidang Pengadilan Agama Sewilayah PTA Padang. Latar belakang dalam pembuatan aplikasi ini yaitu jadwal inspeksi yang tidak terjadwal. Yang kedua, banyaknya pengadilan agama di wilayah Sumatera Barat, sehingga kita harus membuka masing-masing websitenya untuk mencek jadwal sidang mereka. Yang ketiga, database yang masih standalone atau yang ada di masing-masing pengadilan tersebut. Yang keempat, tidak adanya operator di masing-masing pengadilan agama. Rumusan masalah yang pertama, dalam pembuatan aplikasi berbasis mobile ini untuk memudahkan monitoring persidangan ke pengadilan-pengadilan sewilayah PTA Padang. Yang kedua, menyediakan operator aplikasi, di mana kita melatih user di masing-masing pengadilan sewilayah PTA Padang untuk dijadikan operator aplikasi. Yang ketiga, membuat database terintegrasi, membuat database di masing-masing pengadilan sewilayah PTA Padang dan terintegrasi dengan database PTA Padang. Yang keempat, menyediakan perangkat yang mumpuni untuk agar berjalan lancar aplikasi, maka dibutuhkan penyediaan perangkat yang kompatibel. Metodologi penelitian. Analisis yang dibutuhkan itu analisis sistem yang sedang berjalan, di mana kita melakukan pengecekan satu-satu ke masing-masing website pengadilan agama sewilayah PTA Padang yang berjumlah 18 pengadilan. Kelemahannya, hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama. Untuk perancangan sistem yang baru, perancangan aplikasi itu rencana aplikasi jadwal sidang berbasis Android pada Pengadilan Tinggi Agama Padang dibangun bersifat orientasi objek dengan menggunakan metode WML sebagai bahasa pemodelan. Hasil dan pembahasan. Use case diagram admin. Di sini setelah melakukan login, admin memiliki hak untuk mengelola data user dan mengelola data pengadilan dan mengelola data laporan. Yang kedua, use case diagram user. Setelah melakukan login, user memiliki hak untuk mengelola data sidang. Selain itu, tanpa melakukan login, user dapat melihat data tertentu yang telah dikelola oleh admin, di mana dia bisa melihat laporan sidang. Yang ketiga, activity diagram admin, di mana pada gambar ini menggambarkan activity diagram sebelum masuk pada sistem. Admin melakukan login terlebih dahulu dengan menginputkan username dan password. Selanjutnya, sistem akan melakukan cek validasi login. Apabila login gagal, maka sistem akan masuk kembali ke form login. Sebaiknya apabila user dan password sesuai, maka admin akan dibawa kembali ke dalam sistem. Selanjutnya, pada halaman utama, admin hanya dapat melihat dan mengelola data dengan cara memilih menu data yang ingin dikelola. Ketika selesai mengolah data, admin dapat keluar dari sistem dan memilih menu logout. Selanjutnya, activity diagram user, di mana pada gambar ini menggambarkan aktivitas diagram sebelum masuk ke sebelum masuk ke sistem. User melakukan login terlebih dahulu dengan menginputkan username dan password. Selanjutnya, sistem akan melakukan cek validasi login. Apabila login gagal, sistem akan menampilkan pesan error. Sebaliknya, apabila user dan password sesuai, maka user akan dibawa masuk ke sistem. Selanjutnya, pada halaman utama, user dapat melihat jadwal sidang, lalu mengcreate data sidang, mengupdate data jadwal sidang, menghapus data jadwal sidang, dan melihat laporan jadwal sidang. Sistem akan berakhir ketika user keluar dari sistem dengan menekan tombol logout. Berikutnya, sekuen diagram login, di mana pada diagram ini proses login dilakukan oleh user.
user menginputkan username dan password untuk bisa masuk ke sistem. Kemudian sistem akan mengecek user melalui proses autentifikasi, apakah melakukan login itu admin atau user. Selanjutnya sistem mengecek validasi username dan password yang diinputkan. Jika login user sukses, maka akan dibawa menuju halaman utama. Sedangkan jika login gagal, user akan diarahkan kembali ke form login. Berikutnya sekuen diagram jadwal sidang, di mana menjelaskan ketika user masuk ke dalam sistem, user dapat melakukan input data jadwal sidang. Cari data jadwal sidang, hapus data jadwal sidang, dan kemudian akan tersimpan ke dalam database. Berikutnya kelas diagram, di mana terdiri admin yang digunakan untuk menyimpan data admin yang akan mengelola sistem aplikasi. Kemudian user, di mana merupakan tabel yang menyimpan data user yang akan menginputkan data jadwal sidang. Kemudian pengadilan digunakan untuk menyimpan data pengadilan. Kemudian jadwal sidang yang digunakan untuk menyimpan data jadwal sidang yang akan ditampilkan pada aplikasi. Perancangan output pada halaman dashboard. Nah, pada halaman dashboard ini berisi beberapa data statistik, antara lain menu dan grafik jumlah sidang per pengadilan. Kemudian perancangan output pada halaman laporan jadwal sidang per tanggal, di mana admin dapat mencetak laporan jadwal sidang seluruh pengadilan agama wilayah PTA Padang per tanggal. Kemudian perancangan output halaman laporan jadwal sidang per pengadilan per bulan per tahun, di mana admin dapat mencetak laporan jadwal sidang masing-masing pengadilan agama wilayah PTA Padang per bulan per tahun. Berikut tampilan bentuk perancangan tampilan perancangan aplikasinya. Penutup pada kesimpulannya, rancangan aplikasi jadwal sidang merupakan salah satu rancangan aplikasi yang wajib dimiliki oleh setiap pengadilan tingkat banding. Selain untuk mempermudah pengawasan, aplikasi ini juga dapat sebagai pengontrol bagi ketua pengadilan tingkat pertama dalam rangka monitoring kinerja hakim dan proses penyelesaian perkara. Dari hasil tugas ini berupa rancangan untuk aplikasi jadwal sidang diharapkan dapat diimplementasikan untuk memonitoring jalannya persidangan dengan baik. Saran pertama, dapat bisa melakukan implementasi aplikasi jadwal sidang ini dengan menggunakan pemrograman Android yang tujuannya untuk memudahkan pengaksesan dan menciptakan laporan efektif dan efisien. Yang kedua, perekaman data jadwal sidang dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Sekian presentasi dari saya dalam rangka UTS Proyek Mobile jurusan Prodi TRPL jurusan TI Politeknik Negeri Padang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.